Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Windra di Rumah Windra. Di video kali ini, Windra akan memberikan tutorial cara membuat persegi, persegi panjang, dan layang-layang di aplikasi The Geometry Sketchpad. Langsung saja, yang pertama ada persegi. Langkah pertamanya kita bikin dulu garis lurus dengan segmen tool, lalu kita membuat lingkaran dari titik yang paling kiri, lalu klik arrow atau yang ada tanda panahnya itu, lalu kita klik titik yang dua itu dengan garisnya, lalu kita klik construct, lalu klik perpendicular lines. Nah, nanti akan muncul dua garis yang sejajar, lalu kita beri titik, lalu kita klik arrow, lalu kita klik titik yang tadi dengan garis yang ada di tengah. Lalu kita klik construct, lalu klik parallel lines. Lalu sama juga kita beri titik. Nah, setelah itu kita membuat segmen dengan menyambungkan titik ke titik membentuk persegi. Nah, nantinya akan menjadi garis putus-putus seperti ini. Setelah itu kita klik arrow, lalu kita klik yang garis putus-putus tadi dan juga lingkarannya ya. Lalu kita klik display, lalu klik hide path objects. Nah, sekarang udah hilang di hide. Nah, sekarang kita klik titiknya, lalu klik kanan, lalu kita show label untuk memberi nama di setiap titiknya. Sama dilakuin di setiap titiknya, dari titik A, titik B, titik C, lalu nanti titik D. Setelah itu kita klik garis AB, BC, CD, dan DA untuk mengetahui panjang garisnya. Lalu kita klik measure, klik length, lalu langsung muncul panjangnya ternyata sama, berarti ini merupakan persegi. Lalu kita klik 3 titik untuk mengetahui besar sudutnya. Nanti ada sudut DAB, ABC, BCD, ada ADC, semuanya dilakuin sama untuk kita mengetahui besar sudutnya. Oke, ternyata besar sudutnya sama ya, membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Lalu kita coba geser-geser titik-titiknya, apakah akan merubah bentuk perseginya. Ternyata bentuknya tidak berubah, berarti gambar ini sudah betul. Nah, yang kedua ada persegi panjang. Langkah pertama, kita buat dulu lingkaran. Lalu kita membuat garis lurus dari titik yang paling kanan ke yang paling kiri. Lalu setelah itu klik arrow, lalu kita klik titik yang paling ujung dan juga garis yang ada di tengah. Lalu klik construct, lalu klik perpendicular lines. Nah, nanti akan muncul dua garis yang sejajar seperti ini. Lalu kita klik titik yang di tengah dan garis yang di tengah. Lalu kita klik construct, lalu klik perpendicular lines. Setelah ini kita beri titik di perpotongan garis dan lingkaran, lalu kita klik arrow, lalu kita klik titik yang tadi dengan garis yang ada di tengah, lalu klik construct, lalu klik parallel lines. Lalu kita beri titik di perpotongan-perpotongan garisnya, lalu kita membuat segmen membentuk persegi panjang ya dari titik ke titik seperti yang tadi persegi, dan nanti akan membuat garis putus-putus seperti ini. Lalu kita klik arrow, lalu kita klik garis putus-putusnya dan garis yang akan dihilangkan, lingkarannya juga. Lalu kita klik display, lalu kita klik hide path object. Nah, kita hilangkan juga titik-titik yang ada di tengah. Kita klik, lalu kita klik display, lalu kita klik hide point. Lalu seperti biasa, kita beri nama di setiap titiknya dengan titik klik, lalu klik kanan. Lalu kita klik show label, semuanya ya sama. Lalu kita klik garis AB, DC, BC, AD, lalu kita klik measure, lalu kita klik length. Nah, ternyata dua garis panjangnya sama, dua garis lainnya juga panjangnya sama, berarti ini benar ya persegi panjang. Lalu kita cek sudutnya apakah membentuk sudut siku-siku. Seperti biasa kita klik 3 titik, lalu nanti kita klik measure, lalu kita klik angle. Nah, semuanya dilakuin sama untuk sudut-sudut lainnya. Klik 3 titik, lalu klik measure, lalu klik angle.
Nah, ternyata ini sudah benar semua sudutnya membentuk sudut siku-siku. Setelah itu, kita cek satu persatu titiknya digeser-geser. Apakah akan berubah bentuknya? Nah, ini dibuat besar, dibuat kecil. Ternyata bentuknya tetap masih sama, persegi panjang ya. Berarti gambar yang kita buat itu sudah benar. Nah, yang terakhir ada layang-layang. Langkah pertama, kita bikin dulu garis lurus ke bawah, lalu kita beri titik ya pada garis yang tadi, lalu kita klik arrow, lalu kita klik titik yang tadi dengan garis, lalu kita klik construct, lalu kita klik perpendicular lines. Lalu setelah itu kita klik segment tool, lalu kita bentuk segitiga ya dari titik atas ke garis, lalu ke titik yang paling bawah. Lalu kita klik arrow, lalu kita klik garis yang itu tuh diklik 2 kali, lalu kita klik garis-garis ini, lalu kita klik transform, lalu kita klik reflect. Lalu kita beri titik di ujung sini, lalu kita klik arrow, lalu kita buat segmen di paling titik ujung, yang ujung itu, lalu kita klik arrow lagi, lalu kita klik garis putus-putusnya, lalu klik display dan klik hide perpendicular line. Nah, setelah ini kita bikin juga label ya di setiap titiknya. Sama caranya kayak tadi, klik titiknya, lalu klik kanan, lalu kita show label. Semua titiknya kita kasih nama. Nah, setelah itu kita klik titik A, titik B, lalu kita klik measure, lalu kita klik distance. Lakukan hal yang sama untuk mengetahui jarak dari titik ke titik. Setelah itu kita uji titik-titiknya, apakah nantinya bentuknya akan berubah. Kita geser-geser ya. Dan ternyata bentuknya tidak berubah. Setelah itu, jika kalian ingin mengetahui besar sudutnya, seperti yang di sebelumnya, kalian tinggal klik 3 titik, lalu klik measure, lalu klik angle. Nah, kalian bebas aja kalau misalnya mau dihitung semua ya besar sudutnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin menghitung jumlah besar sudut layang-layang tersebut, tinggal klik number, klik calculate, lalu nanti klik sudut mana aja yang bakal kalian tambahin. Lalu nanti klik OK, dan nanti muncul hasilnya. Nah, di sini udah kelihatan hasilnya berarti 360 derajat. Nah, itu dia tutorial dari Windra. Semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching. See you and bye-bye.